وكان للمرأة ابنان وزوج فأرسل إليهم فراود المرأة وزوجها أن يرجع عن دينهما فأبيا فقال إني قاتلكما قالت إحسانا منك إلينا إن قتلتنا أن تجعلنا في بيت واحد فتدفننا فيه جميعا قال ذاك لك بما لك علينا من الحق فأمر ببقرة من نحاس فأحميت ثم أمر بها لتلقى فيها هي وأولادها فألقوا واحدا واحدا حتى بلغوا أصغر رضيع فيهم فقال يا أمه قعي ولا تتقاعسي فإنك على الحق فألقيت هي وأولادها. Adalah bagi Masyittah itu dua orang anak lelaki dan seorang suami. Fir'aun mengutuskan utusan kepada mereka untuk merayu Masyittah dan suaminya agar kembali kepada agama asal mereka. Masyittah dan suaminya tetap dengan pendirian mereka. Mereka tidak mau tunduk kepada rayuan Fir'aun. Maka Fir'aun menjadi marah lalu ia berkata, sungguh aku akan membunuh kamu berdua. Masyittah berkata, kami mohon ihsanmu untuk kami. Kalau seandainya kami telah mati kamu bunuh, maka letakkanlah kami dalam satu kubur. Ada kumpulkan kami dalam satu kuburan. Terus kamu kebumikan kami di situ semuanya. Fir'aun berkata, kami penuhi permintaan kamu selaku petugas istana kami. Maka Fir'aun memerintahkan agar memanaskan air dalam kawah besar daripada tembaga. Kemudian setelah air itu mendidih, lalu diperintahkan supaya Masyittah dan anak-anaknya diterjunkan. Mereka dilemparkan satu demi satu ke dalam kawah yang berisi air panas, sehingga tiba giliran untuk dilemparkan anak lelaki Masyittah yang masih menyusu. Tiba-tiba anaknya itu berkata dengan fasih, duhai ibuku tercinta, terjunlah ke dalamnya, usahlah engkau khawatir dan cemas, sesungguhnya engkau berada dalam jalan kebenaran. Maka dilemparlah Masyittah dan anak-anaknya ke dalam kawah yang besar itu. Masya Allah. Jadi sewaktu Masyittah sendiri ada ragu karena melihat suaminya sudah dilemparkan, anaknya yang pertama sudah dilemparkan, sudah masak dalam kawah besar. Ada rasa sedih. Berkata anak Masyittah yang masih kecil, yang berumur kurang dari 1 tahun, berkata dengan bahasa yang paling fasih, wahai ibunda, jangan engkau takut, lemparkanlah diri engkau ke dalamnya, karena engkau berada dalam kebenaran, engkau pembela yang benar. Akhirnya Masyittah dan anaknya dilemparkan ke dalam kawah yang panas tadi. Jadi mereka ada 4 orang dan dikuburkan dalam satu kuburan. Nah, kubur mereka itulah yang berbau harum yang dicium oleh Nabi sewaktu dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Artinya orang-orang yang mati syahid itu, walaupun mungkin kalau yang dibunuh berlumuran dengan darah berwarna merah, tapi bau jasad mereka adalah berbau minyak kasturi yang sangat harum. Di sini ada mahallus syahid, yaitu kan anak Masyittah yang masih kecil berbicara dengan fasih kepada ibunya, jangan takut, teruskan perjuangan kita, wahai ibu. Padahal dia masih kecil, belum bisa berbicara sebenarnya. Spontan dia bisa berbicara pada waktu itu. Maka ini termasuk 4 orang dari anak kecil dalam sejarah dunia ini yang bisa berbicara. Baik, seterusnya